Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sejak kecil, masyarakat Indonesia itu dicekoki oleh berita-berita tentang kekejaman Belanda, penderitaan yang sangat luar biasa di tengah penjajahan di masa lampau dan lain sebagainya. Cerita-cerita ini menjadi sebuah propaganda yang sejak SD, kemudian SMP dan SMA, bahkan kuliah diberikan kepada kita. Dan salah satu dari sekian banyak tokoh yang harus kita benci terkait dengan kebencian kita terhadap penjajahan adalah Herman Willem Daendels yang sempat berkuasa di Indonesia pada tahun 1808 sampai 1811, cuman 3 tahun saja. Tetapi cerita tentang beliau itu adalah cerita tentang kekejaman, tentang kerja paksa, korupsi, penyelewengan, dan lain sebagainya. Nah, tapi itu dalam konteks ini, di video kali ini kita akan bantah. Maksudnya bukan menganggap bahwa beliau itu adalah tokoh yang suci, tetapi kita harus akui bahwa sebagian dari narasi-narasi sejarah yang pernah kita dapatkan di sekolah itu adalah cerita yang berlebihan atau bahkan sama sekali tidak berdasar. Sebagiannya ya. Nah, terkait dengan Daendels, kalau misalkan kita mau melihat dalam perspektif modern terkait dengan apa yang dilakukan Daendels, saya yakin Baraya akan mengidolakan Daendels, dan seandainya Baraya melihat Daendels dalam perspektif yang modern, kemudian disandingkan dengan tokoh-tokoh nasional di Indonesia, pejabat-pejabat di Indonesia, kemudian diajak pemilu, misalkan Pak Prabowo di satu kubu dan kemudian Daendels di kubu yang lain, saya yakin banyak sekali orang yang justru akan mendukung Herman Willem Daendels. Kenapa bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Kalimat pertama yang disampaikan Daendels ketika untuk pertama kalinya menjejakkan kaki di Nusantara itu kurang lebih adalah, "Phew, ini adalah sesuatu yang baru buat saya." Nah, kurang lebih seperti itu. Dia mengatakan seperti itu dalam konteks karena sebelumnya dia tidak pernah menjadi pejabat sipil. Dia adalah perwira militer, dia memiliki jasa dalam pertempuran, dia memiliki karya-karya dalam strategi militer. Tapi kemudian dia didatangkan ke Nusantara justru untuk menjadi seorang gubernur jenderal yang menguasai baik militer maupun sipil. Tetapi dalam konteks ini dia adalah seorang sipil. Nah, ini baru dalam hal yang dia alami itu. Kalau mungkin dia menolak sih mungkin saja dia menolak, tetapi kan pada waktu itu yang merekomendasikannya itu adalah Louis Napoleon, dan telah ditandatangan justru oleh Kaisar Napoleon Bonaparte pada waktu itu. Jadi konteksnya adalah Daendels dikirim ke Nusantara untuk mempertahankan Jawa dari kemungkinan serangan Inggris yang akan terjadi. Nah, konteksnya adalah karena di Eropa sedang terjadi perang besar antara Inggris dengan teman-teman melawan Prancis di bawah Napoleon. Ya, ini kan masalahnya adalah dua kekuatan besar pada waktu itu sedang bertanding, dan karena itu seluruh wilayah jajahan di seluruh dunia juga akan berperang. Nah, ketika Jawa dikuasai oleh Belanda, yang Belanda kemudian diduduki oleh Prancis, maka Daendels dikirim ke Nusantara sebagai orang Belanda yang mewakili Prancis. Begitu, yang harus berhadapan dengan musuh bebuyutan Prancis yaitu Inggris. Kurang lebihnya begitu konstelasi pada waktu itu. Nah, tetapi ketika Daendels datang ke Nusantara, yang menjadi masalah berikutnya sebenarnya bukan hanya soal militer atau sipil. Yang lebih pentingnya lagi adalah Daendels datang ke Nusantara sebagai bekas jajahan VOC yang sudah bangkrut gara-gara korupsi. Jadi bayangkan Baraya, sebuah institusi yang bangkrut karena korupsi itu pasti meninggalkan jejak yang mengerikan tentang tidak terurusnya birokrasi, tentang hancurnya infrastruktur, tentang ketidakjelasan hukum dan lain sebagainya. Dan itulah yang Daendels temukan di Nusantara. Bagaimana saya harus memulai pekerjaan saya untuk mempertahankan Jawa, sedangkan saya justru menjadi pewaris bagi runtuhnya atau hancurnya VOC di Indonesia. Yang kemudian memperburuk masalah adalah bahwa sisi lain dari wilayah Nusantara adalah bahwa mereka bukan hanya bekas jajahan VOC, tetapi mereka terdiri dari banyak sekali kelompok-kelompok penguasa lokal, bangsawan-bangsawan feodal, yang ketika Daendels datang ke sana, dia nepok jidat karena ternyata
bukan hanya masalah korupsi, bahkan yang lebih besar lagi adalah bangsawan-bangsawan ini tidak bisa korupsi di Nusantara. Karena apa? Karena mereka menguasai seluruh tanah dan menguasai seluruh harta yang dimiliki oleh rakyatnya sendiri. Jadi dia tidak bisa korupsi karena apapun yang dia ambil dari tanah wilayah kekuasaannya adalah milik dia. Bahwa misalkan seorang rakyat itu memiliki kerbau atau memiliki istri atau memiliki anak atau memiliki rumah dan kemudian itu diambil saja oleh bangsawannya, maka itu adalah haknya dia. Itu adalah peraturan yang berlaku di Nusantara pada waktu itu dalam kaitan antara rakyat dengan bangsawan, dan dalam hal yang lain bahwa itu adalah bekas jajahan VOC yang sudah carut-marut akibat korupsi. Bayangkan kalau misalkan Baraya diangkat menjadi seorang pemimpin dari seorang yang tidak berpengalaman ngurusin sipil dan administrasi, tiba-tiba harus berhadapan dengan masalah yang sebegitu besarnya. Tetapi Daendels pada waktu itu tidak putus asa dan putus harapan. Dia pikir, karena latar saya adalah seorang militer, saya bisa aja membawa nilai-nilai militer itu pada birokrasi sipil. Jadi setelah itu apa yang dia lakukan? Modernisasi, sentralisasi. Modernisasi dalam artian dia membawa sistem-sistem baru dari Prancis untuk diterapkan di Nusantara, dan kemudian sentralisasi bahwa seluruh kekuasaan itu ada di tangan dirinya. Bahwa bangsawan-bangsawan lokal itu atau pejabat-pejabat tua dari warisan VOC itu semuanya harus tunduk pada saya. Itu sebenarnya adalah awal yang sangat berisiko karena Nusantara tentu saja sudah dikuasai oleh banyak centeng-centeng, banyak mafia-mafia dan sebagainya. Tapi salah satu keunggulan dari Daendels itu adalah bahwa dia orang militer dan dia sangat teguh terhadap apa yang menjadi pendiriannya. Ketika dia dilawan, dia balik melawan dengan kekuatan yang jauh lebih mengerikan gitu. Makanya Daendels itu oleh orang-orang Sunda disebut sebagai Raden Mas Guntur gitu. Dari modernisasi dan sentralisasi yang diharapkan, apa yang dia lakukan? Yang pertama itu adalah dia berupaya keras untuk memberantas semua korupsi. Dia bikin aturan-aturan, kemudian dia bikin semacam penegak hukum yang khusus. Ada lembaga khusus yang dia bikin untuk memberantas korupsi. Karena bagi dia, yang menghancurkan sebuah negara itu adalah korupsi. Maka dia berantas semua korupsi. Dan koruptor-koruptor pada waktu itu benar-benar ketakutan Baraya, para pejabat Belanda, para pejabat Prancis, apa segala rupa, ketika bertemu dengan Daendels dalam konteks bahwa dia adalah terpidana korupsi atau tersangka korupsi, itu benar-benar mematikan. Karena Daendels itu, hukuman paling ringan untuk koruptor itu adalah dipermalukan, diikat, diarak keliling kota untuk ditunjukkan bahwa dia adalah seorang koruptor. Kemudian dia dipecat dari jabatannya. Ada misalkan hukuman yang lain itu adalah denda, ada hukuman yang lain itu adalah penjara, dan ada hukuman yang lainnya lagi itu adalah hukuman mati. Jadi kalau ada koruptor yang melakukan korupsi yang merugikan negara sampai lebih dari 3.000 ringgit pada waktu itu, yang 3.000 ringgit itu berarti adalah gaji seorang Dewan Hindia bulanan, maka orang yang korupsi itu pasti dihukum mati dengan cara ditembak. Kalau korupsinya 3.000 ringgit atau lebih. Sebuah catatan bahwa UMR pada waktu itu adalah sekitar 10 ringgit. Jadi Baraya bisa hitung kurang lebihnya kalau misalkan 3.000 ringgit itu berapa gitu, silahkan aja hitung. Cuman maksudnya seperti itu. Dan satu hal yang benar-benar harus kita apresiasi dalam hal ini adalah bahwa Daendels itu ketika melakukan penghukuman terhadap para koruptor itu tidak pandang bulu, tidak hanya gara-gara dia oposisi maka dia akan dihukum, tidak gara-gara hanya karena dia adalah teman koalisi kemudian dia dipertahankan, tidak seperti itu. Salah satu hukuman mati yang legendaris yang terjadi di zaman Daendels itu adalah ketika beliau menghukum mati Kolonel Fields. Kolonel Fields itu adalah kolonel kesayangannya dia, itu adalah ajudan yang paling dia sayangin. Dan dia adalah seorang ahli militer, ahli strategi. Jadi Field itu pun sebenarnya tidak korupsi, atau oleh Daendels ditafsirkan korupsi, tapi kalau misalkan dalam pandangan kita itu nggak korupsi. Jadi Kolonel Field itu ditugaskan untuk mempertahankan Maluku dari serangan Inggris. Dia kalah jumlah, kalah peralatan dan lain sebagainya, karena pada waktu itu Inggris bercokol lebih mapan di Asia daripada Prancis kan. Nah, Kolonel Field gagal untuk mempertahankan Maluku, kemudian dia terpaksa harus menandatangani
penyerahan kekuasaan itu. Dan karena itu maka dia pergi dengan prajuritnya sambil meninggalkan seluruh harta kekayaan Prancis. Bahkan yang sebenarnya bisa aja dia bawa tetapi tidak dia bawa. Nah, dalam tafsiran modern itu kan sebenarnya adalah ya kalah perang gitu. Tapi dalam pikiran Daendels, korupsi itu sebenarnya sederhana. Apapun tindakan yang merugikan negara, maka dia korupsi. Nah, Field itu adalah ajudan kesayangan dia, tapi dia seret sendiri ke pengadilan sambil nangis-nangis. Dia tekankan, kamu harus dihukum mati karena merugikan negara itu jauh lebih mengerikan daripada kerugian persahabatan antar kita berdua. Jadi ya udah dihukum mati, dan itu sekali lagi teman koalisinya sendiri, bukan oposisi. Jadi mau yang oposisi mau yang koalisi, kalau soal hukum itu tutup mata gitu. Nah, itu sebenarnya kan adalah seorang pemimpin yang untuk sekarang, dalam wacana sekarang itu tentu saja kita idam-idamkan kan. Masyarakat Indonesia sekarang itu bukan begitu bencinya pada koruptor, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa karena begitu mengguritanya kekuatan koruptor di pemerintahan kita. Nah, kalau misalkan ada Daendels seperti itu, yang seorang militer dan kemudian melakukan apapun demi memberantas korupsi dan dia tidak tebang pilih, saya pikir banyak di antara masyarakat Indonesia yang akan mengapresiasinya. Tetapi pada waktu itu Daendels punya masalah yang lainnya. Bahwa ketika korupsi di kalangan mereka sendiri bisa diselesaikan, korupsi di antara para pribumi di Indonesia tidak bisa diselesaikan. Karena mereka tidak bisa korupsi seperti yang tadi dijelaskan, bahwa bangsawan-bangsawan di Indonesia tidak bisa korupsi karena apapun yang mereka ambil, apapun yang mereka curi dari rakyat, itu adalah hak milik mereka sendiri dalam hukum tradisional pada waktu itu. Lalu bagaimana cara Daendels untuk bisa mengatasi masalah ini? Yang dilakukan oleh Daendels itu sebenarnya cukup sederhana, tetapi saya pikir jenius, yaitu apa? Semua bangsawan-bangsawan, pejabat-pejabat lokal itu direkrut sama dia sebagai pejabat Belanda. Belanda dalam hal, Belanda ini di bawah kekuasaan Prancis ya. Sekali lagi dia mengatasnamakan Prancis sebenarnya. Jadi pejabat-pejabat lokal, bupati ya yang semacam itu, camat, kades gitu, semuanya itu direkrut menjadi pejabat Belanda. Dan karena itu maka dia mendapatkan gaji yang sangat besar. Jadi Daendels sebelum melakukan tindakan terhadap para koruptor itu gaji semua pegawai itu dinaikkan beberapa kali lipat. Nah, setelah dinaikkan beberapa kali lipat, ini pejabat-pejabat Nusantara yang lokal-lokal itu semuanya diangkat jadi pejabat, tapi dengan catatan mulai sekarang kamu jadi pegawai, jadi petugas negara. Bukan petugas partai, petugas negara. Kamu digaji besar. Tapi karena itu maka kamu tidak berhak mengambil apapun dari rakyat, termasuk upeti. Nah, ini dikomplain besar sama orang-orang di Nusantara. Orang-orang di Nusantara itu marah-marah. Daendels, kamu kan maunya apa? Kamu tuh sudah mengubah begini begitu. Kalau misalkan untuk tentara kamu sendiri, untuk administrator kamu sendiri, di negara kamu sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kamu bahkan mengubah tradisi dan nilai-nilai yang ada di Nusantara. Kamu maunya seperti apa? Apakah kamu mau mengambil kewenangan para bupati? Kata Daendels, iya, saya mau mengambil kewenangan para bupati, bahwa kalian tuh manusia, kalian tuh bukan dewa, kalian tuh tidak berhak melakukan apapun yang kalian mau hanya gara-gara kalian tuh bangsawan. Tapi kan nggak bisa gini, kamu memang bisa mengatakan tidak seperti itu, tapi saya juga punya senapan yang bisa saya gunakan untuk kepala kamu. Itu Daendels tuh sampai mengancam dengan seperti itu, dengan pistol. Kalau misalkan kalian masih ngotot soal status ini, maka saya juga bisa ngotot dengan menggunakan senjata ini. Dan saya mohon maaf ya, Daendels adalah salah satu gubernur jenderal Belanda yang berani mengeksekusi pejabat lokal. Bukan dalam perang, tapi dalam situasi seperti itu. Ada pejabat lokal, ada bupati lokal yang dieksekusi sama Daendels ketika melawan keinginannya gitu. Keinginannya adalah bahwa bupati-bupati itu tidak boleh ngambil apapun dari rakyat, termasuk upeti. Sedangkan bupati menginginkan, ini kan sudah tradisi zaman dulu gitu. Ya udah, kalau itu tradisi zaman dulu, saya bayar kamu sebagai pegawai, sebagai petugas negara, tapi jangan ngambil dari rakyat gitu. Nah, ini kan satu ketegasan yang sangat luar biasa gitu. Dan akhirnya ya apa boleh buat, semuanya nurut-nurut gitu. Makanya kalau misalkan di orang-orang Sunda itu Daendels disebutnya sebagai Mas Guntur gitu, Kang Guntur gitu. Kalau misalkan di Jawa itu diplesetin Raden Mas Galak. Itu Raden Mas Galak itu sebenarnya adalah plesetan dari Marskal de Klerk.
bahkan Daendels itu dijuluki Marskal de Klerk gitu, Marskal si tangan besi gitu. Nah ini dirubah jadi de Klerk, jadi Mas Galak gitu. Marskal Mas Galak gitu. Ya karena memang apa? Karena galaknya yang sangat luar biasa terhadap orang-orang Nusantara itu begitu. Nah cuman ya itu sayangnya walaupun dia memiliki keteguhan yang sangat kuat untuk bisa memodernisasi, meliberalisasi masyarakat Indonesia, tapi dia difitnah habis-habisan. Satu catatan yang penting adalah bahwa kenapa dia orang Belanda tapi bekerja untuk Prancis adalah karena dia adalah orang yang tergila-gila pada ide-ide Prancis, ide-ide Napoleon Bonaparte, ide-ide tentang liberté, égalité, fraternité, tentang persaudaraan, tentang persamaan, tentang kebebasan, itu benar-benar tercetak dalam benaknya gitu. Jadi ketika dia melihat orang Indonesia di bawah kendali feodalisme, dia marah luar biasa kayak gitu. Dia ingin berusaha untuk membuat masyarakat Indonesia itu setara dan saling bersaudara dan bebas untuk melakukan apapun gitu. Dengan pertanggungjawaban ya sama seperti prinsip demokrasi yang umum kita ketahui gitu. Nah, tapi kan pada akhirnya setelah dia melakukan begini dan begitu, dia difitnah, dijelek-jelekan, diejek dan lain sebagainya. Satu hal yang kemudian kemarin-kemarin di Indonesia 2-3 tahun yang lalu viral itu adalah bahwa Daendels itu dituding melakukan genosida atau misalkan pembantaian pada penduduk lokal dengan cara kerja paksa bikin jalan raya Anyer Panarukan. Nah ini sumber sejarah yang utama terkait dengan hal ini sebenarnya bukan dari sumber sejarah tapi dari seorang sastrawan yaitu Pak Anantatur. Nah beliau itu menjelaskan bahwa Daendels itu membunuh sekitar 12.000 orang atau lebih dari pegawai-pegawai kuli bangunan yang disuruh kerja paksa bikin jalan gitu. Padahal itu sebenarnya sama sekali tidak benar Baraya. Kalau misalkan kita lihat, datanya, itu Daendels itu mengalokasikan sekitar 30.000 ringgit hanya untuk bikin jalan dari Banten sampai Bogor. Jadi uangnya cukup besar ditambah dengan uang kertas yang tidak terhitung. Jadi jumlahnya lebih dari 30.000 ringgit hanya untuk bikin jalan dari Anyer sampai Butonzoh sampai Bogor. Nah, itu dan ada alokasi dananya untuk kuli bangunan itu dibayarnya antara 4 sampai 10 ringgit per orang per bulan dan dikasih tunjangan beras dan garam untuk keluarganya. Itu ada catatannya. Nah, catatan itu, tapi sayangnya si gaji yang besar itu antara 4 sampai 10 ringgit tergantung medan yang harus dilaluinya, itu diserahkannya kepada bupati agar bupati itu mengelolanya. Nah, sayangnya walaupun catatan dari Daendels ke bupati itu ada, tapi catatan dari bupati ke rakyat itu sama sekali tidak ada. Jadi yang menyebabkan kematian massal terhadap kuli-kuli yang membangun jalan raya Anyer Panarukan itu sebenarnya bukan penjajah, bukan Belanda, bukan Prancis, bukan Daendels. Tapi kemungkinan besar adalah para bupati-bupati itu yang setelah dikasih uang sekian-sekian untuk kuli bangunan malah tidak diberikan kepada mereka. Karena apa? Karena pikiran orang bupati pada waktu itu masih sama bahwa apapun perintah saya itu adalah perintah dari Tuhan. Dan apapun yang ada di tanah saya ini adalah tanah milik saya, harta milik saya. Termasuk orang-orang itu juga adalah milik saya gitu. Nah inilah yang akhirnya membuat kekacauan gitu. Daendels terus bikin jalan gitu ya dari Anyer kemudian ke Batavia, kemudian dari Batavia itu agak ke selatan gitu ya, Nutug gitu ya, ke wilayah Bandung lewat Purwakarta, dari Bandung itu kemudian ke Sumedang, kemudian ke Kadipaten gitu ya, masuk ke Cirebon, kemudian terus sampai ke Surabaya di utara, baru ke selatan lagi dan seterusnya. Nah itu sebenarnya adalah jalan yang oleh Daendels sebenarnya ada ongkosnya tapi tidak dibayarkan. Maka ketika korupsi di kalangan para pejabat kolonial itu sebenarnya sudah diatasi dalam 2 tahun, feodalisme di Indonesia itu tidak bisa diatasi. Itu terlalu mengakar, terlalu kuat, budaya atau tradisi yang sudah berlangsung selama ribuan tahun ya tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam 2 tahun. Ya cuman sayangnya Daendels itu tidak berkuasa lama di Indonesia. Karena apa? Ya karena tadi itu, karena dia berhadapan dengan banyak sekali fitnah. Bahkan sejak zaman dulu pun, jadi ada cerita-cerita bahwa dia itu difitnah diantaranya adalah korupsi gitu. Korupsi itu tidak terbukti sampai sekarang, tapi fitnahnya besar.
Saya menceritakan ini bukan berarti menyanjung-nyanjung Dendels sebagai malaikat yang bersih, suci, tulus, ikhlas, baik hati, dan sebagainya. Ya enggak. Bagaimanapun dia melakukan ini tuh sebenarnya adalah melakukan demi negaranya, demi Prancis dan demi Belanda, bukan demi Indonesia. Cuman maksudnya sekali lagi dalam konteks dunia modern kan wajar kalau misalkan ada seorang yang melakukan apapun demi negaranya. Jadi ini bukan untuk menegaskan bahwa penderitaan di Indonesia itu tidak terjadi waktu dijajah Belanda, bukan seperti itu. Karena Dendels tetap penjajah, Dendels tetap melakukan apa ini dan itu ya untuk kepentingan Belanda gitu. Cuman maksudnya kalau dia diceritakan bahwa dia adalah orang yang bengis, kemudian melakukan kerja paksa dan sebagainya, maka kita harus tinjau secara historis apakah data-data itu benar atau tidak. Apakah yang selama ini kita terima sebagai berita-berita dari sekolah dalam hal sejarah itu benar atau tidak gitu. Ini bukan dalam kaitan untuk meluruskan, tapi memberikan kepada Baraya perspektif yang lain bahwa ya sampai sekarang Belanda terbukti menjadi salah satu negara paling maju dan paling bahagia di dunia. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang tidak makmur, yang penuh dengan korupsi dan banyak orang-orang yang ahli lootingnya. Jadi apakah kalau misalkan terjadi persengketaan antara Indonesia dengan Belanda, jangan-jangan selama ini yang salah tuh kita gitu. Jangan-jangan selama ini yang memfitnah itu kita gitu. Jangan-jangan gitu ya. Untuk mengetahuinya dan meyakininya, silahkan Baraya cek dan recheck sumber-sumber yang bisa Baraya akses. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.